Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio renungan pagi. Renungan pagi saat ini, tanggal 26 November 2020 berjudul Waktu Kesesakan Yakub. Ayat inti kita terambil di dalam buku Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagaimana iblis memengaruhi Esau untuk bangkit melawan Yakub, demikianlah ia akan menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan umat Allah pada waktu kesesakan itu. Dan sebagaimana ia menuduh Yakub, ia akan melancarkan tuduhan-tuduhannya kepada umat Allah. Ia menganggap dunia ini sebagai pengikut-pengikutnya. Tetapi sekelompok kecil yang memelihara perintah-perintah Allah menolak supremasinya. Seandainya ia dapat menghapuskan mereka dari dunia ini, maka kemenangan akan sempurna. Ia melihat bahwa malaikat-malaikat suci sedang mengawal mereka, dan berkesimpulan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Tetapi ia tidak tahu bahwa kasus mereka telah diputuskan di dalam bait suci di atas. Ia mempunyai pengetahuan yang akurat mengenai dosa-dosa yang ia upayakan untuk dilakukan. Dan dihadapkannya semuanya ini kehadirat Allah dalam terang sangat berlebihan, menggambarkan bahwa orang-orang ini patut diasingkan dari kemurahan hati Allah. Iblis mengatakan bahwa Tuhan tidak adil mengampuni dosa-dosa mereka, namun membinasakan dia dan malaikat-malaikatnya. Ia mengatakan bahwa mereka itu adalah mangsanya dan menuntut agar mereka diberikan kepadanya untuk dibinasakan. Apabila iblis menuduh umat Allah atas dasar dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan dia untuk mencobai mereka seberat-beratnya. Keyakinan mereka kepada Allah, kepercayaan dan keteguhan mereka akan diuji dengan berat. Pada waktu mereka mengingat kembali masa lalu, maka harapan mereka tenggelam, karena sepanjang hidup mereka melihat hanya sedikit kebaikan. Mereka menyadari sepenuhnya kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Iblis berusaha menakut-nakuti mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak punya harapan, bahwa noda kenajisan mereka tidak akan pernah dihapuskan. Dia berharap dengan demikian akan menghancurkan iman mereka, sehingga menyerah kepada pencobaannya dan berpaling dari kesetiaan mereka kepada Allah. Meskipun umat Allah dikelilingi oleh musuh-musuh yang siap untuk membinasakan mereka, namun penderitaan yang mereka tanggung bukanlah ketakutan akan penganiayaan demi kebenaran. Mereka takut kalau setiap dosa belum disesali dan diakui, dan bahwa oleh karena sesuatu kesalahan mereka gagal menyadari kegenapan janji juru selamat. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Jika mereka ternyata terbukti tidak layak dan kehilangan nyawa mereka oleh karena cacat tabiat mereka sendiri, maka nama Allah yang kudus akan tercelah. Walaupun menderita kecemasan, ketakutan, dan kesukaran yang paling berat, mereka tidak menghentikan doa-doa pengantaraan atau doa syafaat mereka. Mereka berpegang teguh kepada kekuatan Allah seperti Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan kata jiwa mereka adalah, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 651 dan 653. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, karena itulah merupakan kebutuhan yang paling terutama di dalam pelayanan. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini mereka bersukacita melayani umat-umat Tuhan. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan menyertai mereka dan pengetahuan hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dan mereka juga menjadi saluran berkat di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, karena di tengah-tengah pandemi saat ini begitu banyak kerusuhan dan juga demo-demo yang terjadi saat sekarang ini oleh karena ketidakkepuasan terhadap bangsa dan negara. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat pengetahuan sorga kepada pemerintah kami untuk dapat mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga